yang terjadi sepanjang sepekan ya? Kalau hari ini kan refund marketnya lumayan banyak dari digital bank nih, BBYB aja naiknya 25% gitu ya. Kemudian juga ada BABP juga naik 15%, BBHI juga naiknya cukup tinggi 11%. Tapi sebelum kita lihat Digibank yang lagi menguat ini, kita lihat secara keseluruhan ya IHSG hari ini seperti apa? Dan sepekan ini seperti apa? Ya kalau kita lihat sebenarnya sepekan ini cukup menguat ya Maria, karena kan memang ada beberapa sentimen di pekan ini yang memang mendorong pergerakan pasar keuangan Indonesia baik IHSG dan juga rupiah. Apalagi kalau kita lihat kemarin juga rupiah kan sempat nyentuh 15.900 sampai 16.000 ya, terus turun lagi menjadi 15.400, sayangnya harus melemah lagi, sekarang berada di level 15.560-an ya Maria. Jadi kalau kita lihat memang sepekan ini ada sentimen dari dalam negeri di mana Bank Indonesia kan menahan suku bunga ya. Ini ada sentimen baik juga, ada sisi negatif juga. Mungkin kalau negatifnya ini sebenarnya ini mempengaruhi pergerakan rupiah, karena kalau misalkan suku bunga Bank Indonesia tertahan kan otomatis rupiah tidak menjadi menarik ya untuk mata uang lainnya. Tapi kalau untuk pasar saham justru ini menjadi hal yang positif, karena misalnya kalau misalnya kita nih mau ngajuin kredit nih Maria, contohnya hari ini finance ini kan menguat ya di 0,87% setelah kemarin Bank Indonesia menahan suku bunga. Dari sisi kredit kalau misalkan suku bunga itu tertahan atau tidak naik, kita mau ekspansi bisnis sebagai pembisnis, kita juga harus membayar bunga atau beban bunga itu jauh lebih murah dibandingkan ketika suku bunga naik. Berarti no wonder kenapa kok hari ini juga beberapa saham-saham based on perbankan, kemudian rupiahnya juga seharusnya ada sedikit apresiasi, walaupun hari ini ada sedikit tekanan begitu yang terjadi di nilai tukar kita gitu yang terlihat begitu ya. Kalau dilihat dari karakteristik atau psikologisnya market secara keseluruhan, ini masih kategori mereka calm down, sudah mulai calm down ataukah seperti apa? Justru sebenarnya adalah timing sekarang kalau kita lihat nih kan kemarin untuk IHSG bergerak di level di bawah 7.000 terus ya. Udah sempat nyentuh tuh di hari Selasa dan Rabu di level 7.010, lalu turun lagi di bawah level 6.900-an. Nah, sekarang hari ini sudah tembus di resistnya, kemarin kan resistnya di sekitar 7.010 Maria. Sekarang sudah menyentuh di resistnya di area 7.045. Hari ini tertingginya berada di level 7.045 untuk IHSG. Dan memang mungkin turunnya hari ini sayangnya tutupnya harus lebih rendah, meskipun hijau memang lebih rendah dibandingkan sesi 1 ya. Kalau kita lihat memang hari ini penurunannya didorong dari saham yang market cap-nya cukup besar, ada brand yang memang turun. Ini sudah mulai aksi taking profit ya, karena kenaikan brand kalau kita lihatnya sudah hampir 500% ya sejak dia listing. Kemudian kalau kita lihat hari ini pergerakannya justru memang didorong dari beberapa saham juga yang market cap-nya cukup besar. Ada Arto, kalau kita lihat Arto hari ini naik, bahkan tadi sempat naiknya itu sekitar 15%, namun turun sekitar menjadi 8%. Jadi kalau kita lihat ada sentimen positif memang dari Arto sedang ekspansi bisnis, yaitu dia mengajukan namanya kredit langsung yang memang atau direct lending yang memang ditujukan untuk meningkatkan kredit dari perbankan Arto sendiri. Kemudian ada bank digital lainnya nih yang tadi hari ini justru arah nih, kalau kita lihat hari ini tadi ada BBYB ya. BBY atau Bank Neo itu naik di 25%. Atau arah kalau kita lihat memang hari ini untuk BBYB cukup volatile karena menjelang dia akan melakukan right issue nih Maria. Dan dimana untuk right issue-nya ini memang udah ada standing buyer, yaitu ada Akulaku dan juga Rockcore ya, Financial Technology yang memang menjadi standing untuk di right issue dari BBYB. Nah ini membuat investor ini balik lagi nih ke bank-bank digital karena memang banyak sedang melakukan aksi korporasi. Oke, kalau dilihat dari valuasinya akan seperti apa? Sudah lama sebenarnya kita nggak lihat pemandangan ini ya, kayak beberapa saham-saham Digibank yang menguatnya cukup signifikan, dan hari ini memang juga penguatannya luar biasa di atas 20%-an ya, termasuk juga seperti BABP naiknya 15% gitu. Tadi Anda juga baca ya ada Alobank, kemudian ada nih Bank MNC International juga naik yang di atas 15%. Bank Raya Indonesia, which is ini part dari Bank BRI pun juga naik begitu ya, 17%. Dan ada QNB Indonesia juga naik walaupun tipis, hanya Krombank saja di part of Digibank. Nah, Anda melihatnya seperti apa untuk Digibank ini, cuman kayak short terms saja gitu ya, ataukah memang sebenarnya ini momentum yang baru awal aja gitu dan bisa diikutin pasar nanti di pekan depan? Ya sebenarnya kalau kita lihat BBYB ini kan memang naik karena aksi korporasi ya. Karena ada beritanya gitu ya. Tapi kalau dari segi laporan keuangan justru dia belum rilis nih laporan keuangan Q3. Jadi justru memang naik hanya secara sentimen short term aja. Kemudian kalau kita lihat di mana tadi juga Arto kan kemarin juga sempat naik signifikan sekali ya Maria. Kalau kita lihat memang secara laporan keuangannya justru ada penurunan di kuartal 3 2023. Jadi kalau kita lihat secara kuartal 3 aja justru di kuartal 3 2023 itu mencatatkan net income sebesar 10 miliar
yang dimana tahun sebelumnya itu sekitar 12 miliar, jadi memang turun 2 miliar. Namun kenaikan ini justru memang didukung karena ada aksi korporasi tersebut. Jadi sebenarnya secara kinerja untuk bank-bank digital justru dominan mencatatkan penurunan kinerja, tapi karena banyaknya aksi korporasi yang membuat volatile investor ataupun para trader ini balik lagi ke bank-bank digital nih, karena memang momentumnya lagi dapat ya, karena sedang banyak melakukan aksi korporasi. Oke, karena dilihat sebenarnya dari year to date saja begitu ya, khususnya tadi kita bahas soal masalah BBYB, year to date saja ini kayak baru bangkit lagi sebenarnya ya. Karena kalau kita lihat cetakan harga yang bisa dilihat setahun lalu itu masih bisa di 800-an gitu ya. Sekarang ini baru kembali ke 350. Jadi mungkin diperhatikan mix juga dengan laporan keuangan yang mungkin harusnya dirilis ya sama bank-bank ini ya. Oke, kemudian kalau dari sisi teknologi sektornya kamu melihat apa? Karena salah satu sektor yang juga menguat tadi diantaranya adalah teknologi ya, di samping tadi ada consumer primer juga yang menguat, tetapi sektor teknologi ini menarik. Apakah emang drivernya adalah atau drivennya adalah si bank-bank ini secara keseluruhan atau seperti apa, Susi? Ya kalau kita lihat di sini memang sektor hari ini yang paling menguatnya signifikan itu adalah teknologi ya Maria, di 2,01%. Tapi justru hari ini bukan didorong karena Goto nih. Kan kemarin kan Goto ada merger dengan TikTok Shop ya, di mana kan TikTok kan akan membangun TikTok Shop lagi dengan bergabung atau bekerja sama dengan Goto. Tapi sayangnya justru hari ini iya stagnan bergeraknya. Kemudian Bukalapak yang juga di mana market cap cukup besar juga justru hari ini terkoreksi di 1,87%. Tapi kalau kita lihat ada DCI Indonesia atau kode emitennya DCII, yes. yang dimana kemarin naiknya nih sudah volatile sekali, bahkan dalam sepekan aja nih naiknya sekitar 60% Maria, dan dalam sebulan naiknya sekitar 57%. Jadi sebenarnya kalau untuk DCI sendiri memang kenaikannya sejalan dengan kinerjanya. Jadi kalau kita lihat nih di sepanjang kuartal 3 2023 ada kenaikan laba sekitar 46% dari DCI Indonesia. Nah ini yang membuat harga sahamnya kemarin memang melesat setelah rilisnya laporan keuangan. Kemudian kalau kita lihat secara kuartal 3-nya saja ini untuk labanya sendiri naik sekitar 15% menjadi 128 miliar dibandingkan dengan tahun sebelumnya itu sekitar hanya 111 miliar saja. Jadi memang kenaikannya sejalan, bukan berbeda dengan bank-bank digital kan tadi kan karena aksi korporasi ya meskipun secara kinerja turun. Tapi kalau DCI Indonesia di teknologi ini justru karena kinerjanya naik sehingga harga sahamnya mengikuti dengan kinerjanya. Oke, kita lihat di sepekan ini kan walaupun tidak didominasi dengan penguatan selama sepekan, tetapi bisa ada harapan November to be remember gitu ya di pekan depan, karena pekan terakhir bulan November. Seperti apa kira-kira proyeksi dari Susi ya? Ini sudah 7.000 sudah diinjakan. Tampaknya target dari MI ataupun target dari analis saham yang katanya IHSG bisa ditutup di 7.100, 7.200, berarti makin dekat lagi menuju ke target sana, mengingat masih ada 4 minggu untuk closing market 2023. Susi, Anda lihatnya seperti apa? Ya kalau untuk saya sendiri melihat resist terdekat kan ada di 7.046, resist terjauhnya ada di sekitar 7.100. Kalau misalkan nanti The Fed ini ternyata memang menahan suku bunga nih Maria, ini akan menjadi sisi positif untuk pasar keuangan terutama untuk rupiah ya, karena kan rupiah ini memang bergantung terhadap kebijakan The Fed. Jadi kan kalau misalkan The Fed menaikkan suku bunga otomatis dolarnya menjadi menguat sehingga rupiah dan emas juga menjadi tidak menarik ya. Tapi kalau misalkan The Fed nanti menahan suku bunga, otomatis ini akan menjadi faktor pendukung kenaikan dari rupiah maupun emas dan juga pasar keuangan saham. Kemudian kalau kita lihat juga kan memang ada beberapa yang memang belum merilis laporan keuangan, harusnya di bulan ini sudah terakhir merilis laporan keuangannya. Nah ini juga bisa menjadi sentimen untuk mendorong dari IHSG sendiri.